Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Alhamdulillah, partai main dua kaki PAN akhirnya gak jadi dikasih kursi menteri oleh Jokowi, ditulis oleh Ferry Padli. Apa yang ditunggu-tunggu selama ini oleh netizen akhirnya kesampaian juga, yakni Presiden Jokowi mengumumkan hasil reshuffle kabinetnya. Perombakan menteri yang terjadi pada Rabu 28 April 2021 kali ini bisa dibilang kurang seru. Pasalnya hanya Bambang Brojonegoro doang menteri yang dinonaktifkan. Sisanya yang sebelumnya dielu-elukan mau direshuffle ternyata masih aman. Begitupun dengan lembaga negara yang baru, yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yang menduduki kursi kepala lembaga riset itu adalah Laksana Trihandoko. Diketahui sebelumnya ia adalah seorang fisikawan teori Indonesia yang juga tercatat sebagai penggagas utama grup fisikawan teoritik Indonesia. Jadi tidak ada yang istimewa pada perombakan kabinet kali ini. Tidak seperti saat Rizal Ramli dipecat dari Menko Maritim dulu misalnya. Yang bikin drama, apa salah saya? Lalu marah-marah karena tidak terima dipecat. Kemudian dikerjain oleh Presiden Jokowi dengan meninggalkannya sendirian di istana. Namun dari ketidakistimewaan itu tetap saja ada hal yang seru dan menarik untuk dibahas, yakni Partai Amanat Nasional alias PAN. PAN ini kan sejak awal memang dikenal gak tahu malu, main dua kakinya terang-terangan banget. Awalnya mendukung Prabowo di Pilpres 2014 lalu, setelah Ketua Umum Partai Gerindra itu kalah, mendukung Jokowi. Kemudian dikasih kursi Menteri Menpan RB oleh Presiden. Bukannya berterima kasih, salah seorang kader senior Amin Rais malah terus-terusan merongrong pemerintah dengan mengatakan parpol pengusung Jokowi partai setan segala dan partai yang mendukung Prabowo adalah partai pembela agama Allah. Lalu seperti tanpa bersalah di Pilpres 2019 PAN kembali mendukung Prabowo. Pertanyaannya, kok kelakuannya kayak gitu banget ya? Sudah dikasih kursi menteri secara cuma-cuma karena memang tidak berkontribusi sama sekali terhadap kemenangan Jokowi, masih juga mau berpaling. Sampai-sampai partai yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan tersebut turut memainkan isu PKI segala waktu itu dalam rangka untuk menjatuhkan citra pemerintah. Bersyukur Prabowo kalah lagi, sehingga PAN ikut-ikutan jadi kalah juga. Namun baru-baru ini partai itu disebut-sebut mau masuk kabinet lagi. Tidak hanya sekali, tapi dua kali PAN dikabarkan akan dapat jatah kursi menteri. Pertama pada 2020 lalu, yang mana kala itu ada dua menteri yang bermasalah dengan KPK, yakni Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri KKP Edi Prabowo, serta Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perdagangan yang juga memiliki kinerja kurang baik. Tapi apa yang terjadi? Ternyata tidak ada satupun kader PAN yang menggantikan mereka-mereka itu untuk duduk di kursi kabinet. Begitupun pada tahun 2021 ini, PAN juga santer diisukan masuk kabinet lagi. Bahkan karena begitu pedenya bakal masuk kabinet Jokowi, sampai-sampai partai ini sudah menyiapkan nama-nama calon menteri segala. Ada Sekjen PAN, Edi Suparmo. Mungkin si Edi ini disiapkan mau jadi Menteri KKP kali ya, karena namanya sama-sama Edi. Sebelumnya Edi Prabowo digantikan oleh Edi Suparmo. Ngarep, hehehe. Selanjutnya bursa calon menteri lain yang disiapkan adalah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Menteri dari PAN sebelumnya Asman Abnur. Jika memang dipercaya, kita siap membantu yang terbaik untuk pos-pos menteri yang mungkin akan diberikan kepada kami. Prinsipnya begitu, ujar Mumtaz Rais 16 April. Tidak hanya itu saja, untuk memuluskan keinginannya masuk kabinet tersebut, PAN secara terang-terangan menolak gabung ke partai poros Islam bentukan PKB dan PKS. Menurut Zulhas, wacana pembentukan koalisi Partai Poros Islam untuk Pilpres 2024 mendatang itu kontraproduktif. Dalam 1-2 hari ini saya menyimak munculnya wacana pembentukan koalisi Partai Islam untuk pemilu tahun 2024. Saya menilai wacana ini justru kontraproduktif dengan upaya kita melakukan rekonsiliasi nasional, memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara. Tutur Zul seperti tanpa bersalah 16 April. Padahal di Pilkada DKI 2017 lalu PAN mendukung Anies, yang jelas-jelas tim sesnya memainkan isu SARA dan mempolitisasi mayat segala. Dan puncaknya akhirnya tiba juga. Apa yang ditunggu-tunggu oleh PAN selama ini untuk gabung ke kabinet Jokowi lagi kandas, sekandas-kandasnya. Presiden Jokowi sama sekali tidak tertarik mengangkat kader partai itu sebagai menterinya. Dan benar juga sih langkah RI1 itu, ngapain juga merekrut pengkhianat kalau yang setia masih banyak. Makanya jangan jadi partai abu-abu kayak Partai Demokrat. Hehehe. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.
Seaworld TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.